nama saya Srilandari dan saya Cinta Putri Faradila. Kami dari program studi manajemen zakat dan wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucap puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa melakukan diskusi kita pada hari ini meskipun itu secara virtual. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Di sini kita akan bertanya tentang memahami pelanggan dalam mekanisme pasar dalam mikro Islam. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan pasar dan mekanisme pasar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ada, yaitu pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa-jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dengan kata lain, pasar merupakan kumpulan individu-individu atau konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, sedangkan produsen yang menyediakan barang atau jasa. Pasar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Adapun pengertian dari mekanisme pasar yaitu terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkatan harga tertentu. Terdapatnya interaksi tersebut akan menyebabkan terbentuknya proses transfer barang serta jasa yang dipunyai oleh tiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pemateri kita pada hari ini. Langsung saja pertanyaan yaitu nomor 2. Coba jelaskan konsep pasar menurut salah satu pandangan pemikir ekonomi Islam. Yaitu salah satunya menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung masalah mekanisme pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar bisa ditemukan di dalam bukunya yaitu Al-Kharaj yang mengulas prinsip-prinsip perpajakan serta anggaran negara yang jadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Ia merumuskan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Tidak hanya itu, di dalam bukunya pula dipaparkan kalau harga bukan cuma ditentukan oleh penawaran, namun juga dalam permintaan harga barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan terdapatnya variabel-variabel lain yang juga ikut mempengaruhi harga. Misalnya jumlah uang beredar, penumpukan, ataupun penahanan suatu barang. Baik, itulah tadi jawaban pemateri tentang pertanyaan nomor 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan cara memahami pelanggan dan atau konsumen. Adapun cara memahami pelanggan atau konsumen yaitu 1. Melakukan riset lapangan. Guna mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, perlu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui survei atau mengirimkan email langsung pada pelanggan. 2. Yaitu membangun hubungan baik dengan pelanggan. Di samping mengumpulkan data, juga harus bisa membangun kedekatan dengan para pelanggan. 3. Mengikuti gathering atau konferensi. Mengikuti konferensi atau gathering untuk mencari inspirasi, mendapatkan motivasi dan jaringan yang bisa berpotensi menjadi pelanggan dan bisnis. 4. Melakukan pendekatan-pendekatan dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat dibedakan dalam 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna atau utility dan pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Berdasarkan kepada pemisalan ini dan dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pemateri terkait pertanyaan nomor 4. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, jelaskan prinsip-prinsip dalam mekanisme pasar. Baik, adapun prinsip-prinsip dalam mekanisme pasar yaitu 1. Ar-rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 2. Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. 3. Kejujuran atau honesty merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri.
Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Dan terakhir, 4. Keterbukaan atau transparansi serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku dasar benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pemateri kita yang luar biasa pada kali ini terkait pertanyaan dari memahami pelanggan dan mekanisme pasar dalam mikro Islam. Mungkin itulah yang bisa disampaikan oleh pemateri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam masalah. Kuat karena zakat, wakafku ibadahku.